Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sangat agung, ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan hasanat kita di yaumil qiyamah nanti. Kemudian ucapan salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid yang masih dalam pembahasan kaidah tauhid asma wa sifat karya Syekh Walid As-Suaidan. Kita memasuki kaidah yang ketujuh, bahwa beliau mengatakan la yusta'mal fi haqqillahi illa al-qiyas al-awla duna ghairihi min anwa'il qiyas. Tidak digunakan pada hak Allah kecuali qiyas al-awla, tidak menggunakan jenis-jenis lain dari bentuk-bentuk qiyas. Maka di sini Syekh Khalid As-Suaidan mengatakan para ulama Ahlus Sunnah membagi qiyas kepada 3 bagian. Yang pertama, qiyas yang disebut oleh para ulama adalah qiyas asy-syumul. Qiyas asy-syumul. Yang kedua, qiyas at-tamtsil, dan yang ketiga qiyas al-aula. Nah, dari 3 bentuk qiyas ini hanya satu yang boleh kita gunakan untuk Allah, yang 2-nya tidak dibolehkan. Yang dibolehkan mana? Adalah qiyas al-aula. Yang tidak dibolehkan adalah qiyas asy-syumul dan qiyas at-tamtsil. Apa yang dimaksud dengan qiyas asy-syumul? Qiyas asy-syumul, kata beliau, idraju furu'in tahta aslin am, yaitu memasukkan cabang-cabang pada hukum asal atau pada dasar atau pada asal daripada hukum itu. Bahwa para ulama, kata beliau, ajma' al-ulama min ahli sunnah ala hurmati isti'mali fi haqqillah. Dan qiyas asy-syumul ini diharamkan atau tidak dibolehkan untuk menggunakannya pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan cabang daripada qiyas itu pada hukum asalnya. Limadha? Hadha qiyas la yusta'mal fi haqqillahi abadan. Qiyas ini tidak dibenarkan. Nah, qiyas yang kedua adalah qiyas tamtsil. Ilhaqu fara'in bi asli fi hukmin li'illatin jami'ah.
itu menggabungkan cabang dengan hukum asal dikarenakan kesamaan ilat. Ini juga tidak dibolehkan oleh para ulama di dalam menggunakan qiyas ini. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, qiyas tamsil kata Syekh batil digunakan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dibolehkan adalah qiyas al-aula. Nah, qiyas al-aula ini maksudnya adalah bentuknya adalah seperti yang beliau sebutkan, huwa al-qiyas al-haq alladhi yusta'mal fi haqqillah huwa al-qiyas al-aula. Nah, qiyas al-aula apa bentuknya? Ini bentuk qiyas al-aula ini apa? Kullu kamalin fi makhfil makhluqi la naqsa fi fallahu ahaqqu bihi. Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, ya, setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk dan tidak mengandung kekurangan, maka fallahu ahaqqu bihi, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Inilah qiyas al-aula. Saya ulangi, bentuknya adalah setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk yang tidak ada kekurangannya, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Nah, nanti kita jelaskan contohnya. Wa kullu naqsin fil makhluqi la kamala fihi fallahu ahaqqu ayyunazzahu an. Setiap kekurangan pada makhluk dan tidak mengandung unsur kesempurnaan, maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Bisa dipahami di sini? Saya ulangi ya, bentuk qiyas al-aula itu setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk yang tidak ada kekurangannya, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Dan setiap kekurangan pada makhluk yang tidak ada kesempurnaan, maka Allah lebih berhak untuk disucikannya. Nah, disucikan darinya. Kita lihat contoh kata saya di sini beberapa contoh. Kenapa kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan itu? Maka disebabkan li'anna Allah wa man a'tal kamal wa mu'til kamal aula bil kamal. Kenapa pada setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, ya, dan tidak punya kekurangan, Allah lebih berhak untuk memilikinya, karena Allah lah yang memberikan kesempurnaan itu. Allah lah yang memberikan kesempurnaan itu. Wa kullu naqsin fil makhluk, dan setiap kekurangan yang ada pada makhluk la kamala fihi, dan tidak ada kesempurnaan padanya, fallahu ahaqqu ayyunazza an, maka Allah lebih berhak untuk disucikan darinya. Sampai di sini jelas? Ghazali jelas? Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk yang tidak ada kekurangan, Allah lebih berhak untuk memilikinya. Dan setiap kekurangan pada makhluk yang tidak ada kesempurnaannya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan. Lihat contoh kematian pada makhluk, kesempurnaan apa kekurangan? Kekurangan, ya, kekurangan. Fal mautu naqsun fil makhluk la kamala fihi, maka tidak ada kesempurnaan pada kematian. Fallahu ahaqqu ayyunazza'an, maka Allah lebih berhak untuk disucikan dari kematian. Gitu ya? Setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, ya, yang tidak ada kekurangannya, Allah lebih berhak untuk memilikinya. Dan setiap kekurangan pada makhluk yang tidak ada kesempurnaan, maka Allah lebih berhak untuk disucikan. Betul Pak Yogi? Paham ya? Nah, di sini kematian adalah kekurangan pada makhluk, ya, maka Allah lebih berhak untuk disucikan. Allah tidak mati. Nah, itu. Wal jahal, kebodohan.
Kebodohan pada makhluk kekurangan atau sempurnaan? Kekurangan, ya kan? Wal jahlu naqsun fil makhluk la kamala fi. Tidak ada kesempurnaan karena orang bodoh termasuk kekurangan. Ya. Fallahu ahaqqu ayyunazzahu an. Maka Allah lebih berhak untuk disempujikan dan daripada sifat itu. Al-ghadar wal-lughub wal-khiyanah naqsun fil makhluk. Ya. Khianat, sifat buruk adalah kekurangan pada makhluk. La kamala fihi. Fallahu ahaqqu ayyunazza'an. Maka pada Allah ya lebih berhak untuk disucikan dari khianat, dari sifat-sifat buruk. Wa hakadha, dan beginilah ya. Misalnya ilmu sempurna apa kekurangan? Kesempurnaan ilmu. Ya, maka al-ilmu kamal fil makhluk, adalah sebuah kesempurnaan pada makhluk, la naqsa fihi, tidak ada kekurangannya. Wallahu ahaqqu ay yusafu bihi, ay yusafa bihi. Maka Allah lebih berhak untuk memiliki sifat ilmu. Inilah qiyas. Ini boleh. Begitu juga as-sama' wal basar. Ya, kita misalnya mendengar, melihat, kesempurnaan apa kekurangan? Kesempurnaan. Ya, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Allah lebih berhak untuk ya mendengar dan melihat. Kamalani fil makhluk la naqsa fihima, fallahu ahaqqu an yusafa bihima. Ini boleh mengkiaskan seperti ini, boleh. Tapi kias as-sumul dan kias at-tamsil ini tidak dibolehkan. Yang dibolehkan kiasul aula. Oke ya? Naam. Kata beliau, fa idzan la yusta'mal fi haqqillah illa al-qiyas al-aula wa yajib an nukammil biqaulina la naqsa fihi wa la kamala fihi. Mesti kita sempurnakan kalimatnya dengan misalnya tadi bahwa tidak ada kekurangan padanya atau tidak ada kesempurnaan padanya. Seperti kita katakan tadi, kematian adalah kekurangan, tidak ada kesempurnaan padanya. Ilmu adalah kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya. Nah, kata Syekh, ya di sini Syekh menyebutkan bahwa di dalam contoh ini juga misalnya ada keadaan hunaka kamal nabi min naqs. Nah, ada kesempurnaan muncul dari kekurangan. Nah, ini misalnya nih kata Syekh di sini ada keadaan satu kesempurnaan muncul dari kekurangan. Kita lihat contohnya. Kata beliau, mithlul walad. Ya. Faman lahu walad fahuwa kamal. Orang yang punya anak secara manusianya dia sempurna. Ya kan? Taib, lakinnahu nabi an-naqs. Tetapi dia muncul dari satu sifat kekurangan. Contoh di sini kata ada kesempurnaan yang lahir dari kekurangan. Memiliki anak. Orang yang memiliki anak disebut memiliki kesempurnaan, iya kan? Orang punya anak, menikah punya anak, maka disebut dia sempurna. Tetapi kesempurnaan ini muncul dari satu kekurangan. Contoh, ya, misalnya dia ini ketika orang punya anak, maka ini tidaklah kesempurnaan secara mutlak. Ya, tidaklah dia memiliki kesempurnaan secara mutlak, melainkan ya bercampur padanya kekurangan. Misalnya ada orang yang memiliki keterlambatan punya anak, ya kan? Misalnya sekian tahun baru punya anak, istrinya juga tidak bisa melahirkan. Terus berobatlah mereka ini berikhtiar, bertanya kepada ahli dan pakar, mendatangi orang-orang yang memang expert di bidangnya gitu kan, maka bertanya. Akhirnya mereka diberikan ikhtiar meminum obat ini, melakukan latihan ini, maka akhirnya mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala punya keturunan. Taib, mereka memiliki kesempurnaan
tetapi setelah mengalami kekurangan, ya kan? Nah, inilah yang masalah Syekh, ada kesempurnaan yang muncul dari kekurangan. Makanya kesempurnaan ini tidak mutlak bagi dia, tetapi dia muncul dari sebuah kekurangan. Dicontohkan oleh Syekh seperti orang yang punya anak, ya, lambat punya anak, lalu berikhtiar, alhamdulillah dengan izin Allah dia punya keturunan anak. Nah, kata Syekh, memiliki anak bukanlah kesempurnaan mutlak. Memiliki anak bukanlah kesempurnaan mutlak, sehingga tidak masuk dalam makna qiyas aula. Ya, maka misalnya sehingga nanti kalau qiyas aula, kalau kita punya anak berarti Allah lebih berhak untuk enggak masuk dia. Kenapa tidak dimasukkan ke qiyas aula? Karena kesempurnaan memiliki anak ini lahir terkadang dari kekurangan. Nah, kata para ulama tidak masuk. Kan kalau kaidah qiyas aula, misalnya tadi Allah Subhanahu wa taala berilmu, makhluk berilmu, ya kan? Maka Allah lebih berhak untuk berilmu, ya kan? Nah, kalau tadi adalah kematian adalah kekurangan pada manusia, maka Allah lebih berhak untuk disucikan dari kematian. Maka di sini kata Syekh, idza ta'akhkhara walidzalika al-insan idza ta'akhkhara auladuhu wa injabu zawjati yadhhab ila al-ijla, li berobat ke sana ke sini. Bal anna min ayubil mar'at al-aqim war-rajul aidan, istrinya mandul, laki-laki juga tidak bisa ya membuahi, atau laki-laki juga mandul. Falau anna imra'atan kana aqiran aw zawjuha aqiman, istrinya mandul, suami juga demikian, fahina izin yajuzu lit-tarafil akhir as-salim ayatlub al-fasah. Maka yang sehat boleh meminta ya untuk minta fasah. Ini salah satu sebab kata Syekh seseorang boleh minta ya berpisah. Ini itu termasuk yang dibolehkan kata Syekh. Fa idzan fal walad la yakunu kamalan mutlaqan. Memiliki anak bukanlah kesempurnaan secara mutlak. Fala yadkhul ma'ana fil qiyasil aula, maka dia tidak masuk pada qiyasil aula, li'annahu kamal maqrunun binaqsin min jihatin ukhra. Dia punya anak adalah sebuah kesempurnaan tapi disertai dengan kekurangan pada sisi yang lain. Kadzalika naum, tidur ini sempurna apa tidak? Bagi seseorang sempurna kan? Orang yang tidur sehat. Nah, orang yang tidak bisa tidur itu tidak sehat, tidak sempurna. Walidzalik kata Syekh, alladzi la yanam yaruhu lit-tabib, yang tidak bisa tidur nih pasti pergi dia ke dokter, ya kan, minta obat agar bisa tidur. Alladzi yarqud wa yaruhu lit-tabib, yaqulu lahu tabib, yang tidak bisa tidur tadi, lalu dokter berkata kepadanya, hadhihi tabi'atu bani Adam, ini adalah tabiat anak Adam, anta ma'al fitratil an, kamu adalah berada dalam fitrahmu. Lakin allazi ta'akhkhar nawmuhu yaruhu lit-tabib, lakin an-nawmu huwa kamal min jihatin annahu raha, lakin naqsun min jihati ukhra. Orang bisa tidur dia kesempurnaan, tapi dari satu sisi dia punya kekurangan. Nah, itu. Jadi ada beberapa keadaan yang tidak bisa dipakai pada qiyasul aula. Karena qiyasul aula itu mudah saja. Misalnya satu sifat itu adalah kesempurnaan bagi makhluk, tidak ada kekurangan, maka Allah lebih berhak memiliki. Lalu yang kedua, bahwa ada satu sifat yang merupakan kekurangan pada makhluk dan tidak ada kesempurnaan padanya, Allah lebih utama untuk disucikan. Nah, keadaan-keadaan beberapa keadaan ini disebutkan oleh Syekh, ini tidak masuk kepada qiyasul aula. Maka dia butuh tidur untuk kemudian membutuhkan energi untuk mengembalikan tenaganya. Nah, faidan an-naumu ma yadkhul wal walad ma yadkhul, maka tidur tidak masuk pada qiyasul aula. Begitu juga memiliki anak, ya, dia tidak menjadi kesempurnaan secara mutlak, tapi ada
al-aib al-akhar atau aib-aib yang lain yang kekurangan lain yang masuk padanya. Naam, li'annahu la yadkhulu fi al-qiyas al-aula illa kamal illa kullu kamal la naqsa fi. Yang bisa masuk pada contoh qiyas al-aula kesempurnaan yang tidak ada kekurangannya atau kekurangan yang tidak ada kesempurnaannya. Nah, oleh karena itu ayu qiyasin yusta'mal fi haqqillah, jika ada yang bertanya kata Syekh, maka katakan innama huwal qiyasul aula qiyasus syumul wal tamtsil qad ajma' ulama ala hurmat isti'maliha fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Di sini jelas ya, bahwa tidaklah kita pakai pada hak Allah kecuali qiyas al-aula. Adapun qiyas tamtsil dan qiyas tamsil dan qiyas syumul tidak dipakai di dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai nanti salah di dalam penempatan qiyas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian kajian singkat kita pada pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman serta amal di dalam keseharian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara